Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 14 Juni 2021 hari Senin dan besok ya, 22 Juni 2021. Jadi untuk 2 hari ini ya. Sekarang tanggal 14 Juni sesi 1 break ya, jam 1.05 waktu Indonesia bagian barat. Saya mulai dulu dengan BABP ya. Jadi BABP ini kalau kita lihat hari ini dia berhasil rebound lagi, kemudian di sesi 1 break dia ditutup di bawahnya 400 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 380 dan 360 ya. Jadi intinya dia selama di atas 340 ya, dia sebenarnya masih cukup bagus ya selama di atas 340. Kalau dia turun di bawahnya 340 lebih baik jual dulu. Bagi yang buy on weakness, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 288 sampai 300 atau di 240 sampai dengan 252. Maksudnya buy on weakness itu maksudnya kalau dia turun-turun terus, misalnya dia kena 288, kalau dia berhasil rebound naik ke atas 300 persen kita mulai buy ya. Itu bagi yang mau buy on weakness ya. Karena secara trennya, uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Walaupun ini cenderungnya masih potensial sideways ya ke depannya ya. Jadi selama dia masih belum berhasil breakout ke atas 450, dia ada kemungkinan pergerakannya di antara range 340 sampai dengan 450 ya. Jadi kemungkinan masih sideways ya sebelum dia breakout lagi ke atas kalau dia masih bagus. Yang belum punya Pak Sunar, tadi pilihan buy on weakness sudah saya sebutkan ya di dua area yang saya kotak ini. Kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih tadi kan sudah berhasil naik ke atas 420, tapi sayangnya tutup di bawahnya 420. Jadi kalau mau buy high sell higher, mulai kalau dia berhasil naik lagi ke atas 420 buy. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Karena kenapa? Karena ini sebelumnya dia gagal tembus ke atas 450 malah turun ke bawah ya. Walaupun berikutnya dia rebound tapi dia masih belum berhasil breakout ke atas 450. Jadi belinya bertahap aja. Mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 420 buy, kemudian naik lagi ke atas 450 breakout ke atas, tambah lagi ya. Target berikutnya adalah di 500 ya. Kalau antara 450 sampai dengan 500 kalau mau tambah lagi, saran saya sih setiap kelipatan Rp20 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 470 tambah lagi, naik lagi ke atas 490 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 500, masih mungkin naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500, maka target berikutnya adalah 550 di sini ya. Jadi saya sudah kasih kira-kira target price-nya ya di mana gitu ya. Jadi belinya bertahap aja. Bagi yang belum punya ya, buy high sell higher boleh ya. Kalau buy sekarang gimana Pak Saudara? Sebenarnya kalau buy sekarang sih boleh-boleh saja, tapi nanggung ya menurut saya, karena dia di tengah-tengahnya antara sideways-nya ini ya 340 sampai dengan 450. Jadi kalau buy sekarang nanggung, lebih baik sekalian tunggu kalau dia berhasil breakout ya, minimum lah naik ke atas 420 lah ya. Naik lagi ke atas 420 boleh buy, tapi sedikit aja. Kalau breakout lagi ke atas 450 tambah lagi ya, seperti itu ya. Tapi dengan catatan hati-hati kalau dia turun di bawahnya 340 ya, dia ada kecenderungan turun lagi terkoreksi ke 300 dan 250 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya yang sudah punya ya, seperti itu. Baik, kemudian berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini hari ini dia berhasil tembus lagi ke atas 2880. Saran saya sebelumnya kalau naik ke atas 2880 memang boleh buy lagi ya, buy up atau average up ya. Target price terdekatnya di 3000. Jadi uptrendnya MDKA ini memang sejauh ini cukup bagus. Yang sudah punya tetap aja pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya. Kalau misalnya belinya di bawah ya berarti untung ya, pasang trailing stop ya. Kalau belinya di atas ya berarti pasang stop loss ya. Jadi kalau pasang stop loss, pasang aja di area 2800 dan 2750 ya. Itu paling dekat. Kalau mau agak jauhan ya stop lossnya di sekitar area 2690 ya. Jadi tiga area ini bagian sebagai acuan ya, 2800, 2750 dan 2690. Kalau dia turun bawahnya 2690, saran saya sih lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways range ini ya, antara 2250 sampai dengan 2650-an ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu aja di dua area ini ya, yang saya kotakin ini ya. Jadi tunggu di area 2400 sampai dengan 2430 atau 2560 25 sebentar saya cek dulu ya, 2540 sampai dengan 2580 ya. Jadi kalau dia turun ke 2540
kalau berhasil rebound naik ke atas 2580 ya, bisa mulai buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 2650 boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 2690 tambah lagi, dan seterusnya. Itu bagi MDKA ya. Kalau yang mau buy high sell higher, maksudnya buy sekarang boleh nggak? Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya, karena dia sudah berhasil breakout ke atas 2800 dan breakout ke atas 2880 ya. Walaupun di sesi satu break dia ditutup di bawahnya 2880, tapi menurut saya sih kalau mau sih buy-nya bertahap aja ya. Buy sekarang boleh, nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 2900 ya, kalau naik lagi ke atas 2900 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy high sell higher. Nanti kalau dia berhasil breakout ke atas 3000 ya, menurut saya masih boleh tambah lagi ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham mingguan ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 3000, target price berikutnya adalah 3400. Tapi di tengah-tengahnya antara 3000 dan 3400 ada checkpoint kurang lebih di sekitar 3200 ya checkpointnya ya. Jadi kalau berhasil naik lagi ke atas 3200 boleh tambah lagi, kemungkinan besar bisa mencapai target Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di 3400. Jadi saat ini nih resisten 3000 ini cukup kuat ya. Jadi makanya itu belinya kalau beli sekarang jangan terlalu banyak ya, bertahap aja. Atau kalau nggak buru-buru ya buy on weakness saja, nggak dikasih ya nggak apa-apa, pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Buy on weaknessnya di area yang saya sebutkan ini ya, dua kotak ini ya, kurang lebih cukup ya untuk analisa saham MDKA. Oke, kemudian berikutnya untuk LPKR. LPKR hari ini kenaikannya tinggi banget ya. Apakah ada aksi korporasi atau ada apa event tertentu ya, saya belum tahu ya, apakah mau right issue dan sebagainya. Saya sih belum baca beritanya ya, tapi kalau dari chartnya ini ya, kita perhatikan dia sudah tembus ke atas ini ya, Fibonacci retracement 38,2 dan juga tembus ke atas 23,6 itu ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana gitu ya, di pertanyaannya yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 220. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, kalau dia turun lagi di bawahnya 210, cara saya sih lebih baik 20, karena ada kemungkinan kalau dia turun banyak 210, ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways range yang saya kotain sebelumnya ya. Jadi kalau di sideways range itu kurang lebih di area ini ya, 188 sampai 190 ya, gitu. Kalau yang mau buy on weakness Pak Sunar, karena ini kenaikannya sudah tinggi ya. Kalau buy high sell higher gak berani ya, kalau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area ini ya, 200 sampai 210, atau tunggu sekalian di area sekitar ini ya, 180 sampai dengan 188. Jadi bisa pilih dua area ini kalau buy on weakness. Kalau buy on weakness gak dikasih ya, kita buy high sell higher aja. Kalau buy high sell higher, kalau kita perhatikan di sini ini kan dia sudah tembus ke atas 230 ya hari ini ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi dengan catatan kalau dia turun di bawahnya ini ya, ini saya kasih acuan ya, 220 ya. Jadi kalau buy sekarang, kalau dia berhasil, maaf, kalau buy sekarang kalau dia gagal bertahan di atas 220, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi di bawah 210, jual lagi semuanya ya, seperti itu ya. Karena kalau sudah turun di bawah 210, kemungkinan dia akan testing lagi support areanya ini ya, sideways sebelumnya ya. Jadi beli sekarang boleh, atau sekalian nanti kalau sudah breakout ini ya. Ini di sini ada swing high-nya 236 ya. Ini swing high-nya tanggal, saya lihatkan ya, tanggal 13 Februari 2021. Jadi yang mau buy high sell higher, kalau sekarang nanggung ya sekalian aja naik ke atas 236, buy. Target price berikutnya di mana Mas? Nah, target price berikutnya kurang lebih di area sekitar 250-an ya, di sini ya. Jadi naik ke atas 230, sekarang sebenarnya boleh buy ya. Naik lagi ke atas 236, boleh tambah lagi atau boleh buy bagi yang belum buy ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 250, Mas, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Maka dia akan berusaha untuk breakout naik ke atas 262. Kalau misalnya Pak Sunar dia berhasil breakout juga ke atas 262, target price berikutnya di mana? Kurang lebih di area 300 ya. Ini adalah Fibonacci extension 127,2%. Jadi menyikapinya bagaimana Pak Sunar? Kalau belum punya, buy-nya bertahap aja, pilih buy on weakness, atau kalau nggak dikasih ya, kalau dia naik lagi ke atas 236 boleh buy, naik lagi ke atas 250 tambah lagi ya.
naik lagi breakout ke atas 262 tambah lagi seperti itu ya. Kemudian kalau sudah berhasil breakout ke atas 262 Pak Sunar, bagaimana langkah selanjutnya? Target price-nya memang 300 ya. Jadi ini saya kasih tanda target price-nya kurang lebih di area 300. Kalau mau tambah lagi setelah breakout 262, saran saya sih kelipatan 10 rupiah ya. Jadi naik lagi ke atas 272 tambah lagi, naik lagi ke atas 282 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout naik ke atas 300. Itu untuk LPKR. Oke, kemudian berikutnya untuk friend ini sudah saya sebutkan sering banget ya. Dia memang sideways-nya lama di range-nya ini ya. Jadi di analisa saham mingguan saya juga sudah bilang buy on weakness sebenarnya mau tunggu di area 83 boleh, atau 78 sampai 79 boleh ya, seperti itu ya. Atau kalau sudah berhasil naik ke atas 88 buy, kan saya sudah sebutkan naik lagi ke atas 92 buy ya. Jadi hari ini belum naik ke atas 92, harusnya belum tambah lagi ya. Jadi yang belum punya mau buy on weakness sebenarnya tunggu di area sekitar 82 sampai 83 atau 78 sampai dengan 79 ya. Itu yang buy on weakness. Kemudian kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja ya, asalkan kalau turun di bawah 88 dan 83 lebih baik jual dulu ya. Itu yang sudah punya, maksud saya yang buy sekarang ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 92 buy, tapi belinya jangan terlalu banyak ya, karena ini resisten area kurang lebih di sekitar area 95 ini masih cukup kuat ya. Buktinya dia sebelumnya breakout ke atas 95, naik pun sampai 99, kemudian dia turun lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau buy hasil akhir naik ke atas 92 buy, naik lagi ke atas 95 tambah lagi, breakout ke atas 99 boleh tambah lagi ya. Jadi 3 area ya untuk average up ya. Target price-nya di mana Pak Sundar? Kalau dia berhasil breakout ke atas 99, target price-nya di sekitar 110 ya. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Sundar trend ini naik? Kemungkinan selalu ada ya. Memang secara fundamental dia nggak seberapa bagus dibandingkan dengan emiten yang lainnya ya. Tapi menurut saya sih kalau dilihat seperti ini ya, membentuk seperti perahu ya, ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout naik ke atas 120, ini targetnya masih bisa naik lagi tinggi sampai kurang lebih sekitar 160 sampai dengan 168 ya. Itu untuk friend ya. Jadi belinya bertahap aja, sabar, fokus dan disiplin ya, itu yang penting-penting ya. Oke, berikutnya untuk Sing ya. Sing ini memang dia merambat perlahan-lahan ya, tapi secara garis besarnya memang dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kalaupun buy jangan terlalu banyak ya, saya sudah sebutkan. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 150 dan 144 ya. Seingat saya sudah sebutkan juga ya, selama di atas 144 sebelum 136 ya, maaf ya, selama di atasnya 136 sebenarnya Sing ini masih potensial untuk rebound terus ya, naik ke atas Fibonacci retracement 8,2%. Jadi yang belum punya mau buy beli aja, tapi jangan lupa kalau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 150, 144 dan 136. Jadi di 3 level ya, diatur aja porsinya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 156 tambah lagi, berhasil breakout ke atas 161 ya, tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 170 boleh tambah lagi. Selama dia bertahan di atasnya 170 ya, kurang lebih di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, ada kemungkinan dia breakout naik ke atas 191 ke atas ya. Yang mudah-mudahan ini dia mencapai target kurang lebih 200 ya. Itu target price saya ya. Ada kemungkinan bisa tercapai nggak Pak Sunar? Kemungkinan selalu ada ya untuk emiten Sing ini ya. Memang untuk emiten batubara ya, menurut saya sih sampai akhir tahun ini dan awal tahun depan masih cukup bagus peluangnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Mari, hari ini dia rebound nyentuh ke 360, naik ke atas 360 ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelumnya, memang dia cenderung sideways ya, dia di area 322 sampai dengan 360 ya. Sejak dia breakout tapi dia gagal lagi, hari ini dia menguji 360 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 348 dan 336 ya, maksimum di 322. Kalau mau buy on weakness tetap cara saya di area sekitar 300 sampai dengan 306, itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher, sebenarnya sih naik ke atas 360 sudah boleh buy ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 360 buy bagi yang belum punya ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, buy-nya sedikit aja karena ini volumenya sering timbul tenggelam ya, sering mendadak naik tinggi kemudian besoknya hilang gitu ya, tiba-tiba bisa tidak liquid gitu ya. Ini volumenya kecil banget ya setelah dia
naik tinggi, kemudian koreksi beberapa hari ke depan dia volumenya rendah ya, di bawah rata-rata 5 hari. Jadi makanya belinya bertahap aja, naik ke atas 360 baik, naik lagi ke atas 380 baik lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 380, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area Fibonacci extension 161,8% di 395 sampai 400-an ya, kurang lebih ya, itu untuk mari. Oke, berikutnya untuk ASRI. Nah, untuk ASRI ini kalau kita lihat hari ini rebound ya. Jadi emiten properti mulai dari LPKR, LPKR, ASRI, kemudian APLN, BSDE ya. Hari ini rebound ya. Nah, Pak Sunar, apakah boleh buy? Sebentar saya bahas dulu ASRI yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah 198 dan 184 ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, kalau mau buy sekarang asalkan pasang stop lossnya di 158 dan 184. Kemudian kalau naik lagi ke atas 208 boleh tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 208 dan bertahan di atas 208, maka target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area Fibonacci retracement 38,2% ya, dan Fibonacci retracement 23,6%. Jadi ini target price-nya saya gambarkan ini di sekitar area ini ya. Kayaknya sebentar saya paskan dulu 228 ya. Jadi 228 dan area kurang lebih ini ya 256 itu target price-nya ya. Jadi selama bertahan di atasnya 208 dia bagus ya, kemungkinan besar dia sampai 228 dan 256. Jadi naik lagi ke atas 208 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi bagi yang belum tambah ya. Kalau naik lagi ke atas 218 tambah lagi boleh, breakout ke atas 228 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price terdekatnya di 256. Kalau mau tambah lagi antara tengah-tengahnya 228 dan 256 tambah aja di sekitar area 242 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 256 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh ya. Karena kalau dia selama bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, apalagi sudah berhasil di atasnya 23,6% ya, kemungkinan besar dia mencoba untuk mencapai target minimal ini ya 286 ya. 286 bisa tercapai. Kalau dia selama bertahan di atasnya 260 lah kurang lebih ya, 256 angka tepatnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Untuk ASRI kemungkinan rebound masih cukup bagus ya. Jadi belinya bertahap aja. Seperti itu ya. Kenapa belinya bertahap? Karena baru 1 hari ya. Jadi istilahnya kalau baru 1 hari itu belum ada konfirmasi sebenarnya ya secara teknikal ya. Bisa saja hari ini breakout nembus ke atas resistennya 198, kemudian bisa saja nanti turun atau besoknya turun ya. Ya saya nggak mendoakan turun, tapi kemungkinan ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Baik sekarang boleh pasang stop lossnya di 198 dan 184. Tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 208, naik lagi ke atas 218 dan seterusnya ya, seperti itu ya. Terus terang aja emiten properti walaupun ada sedikit perbaikan ya, sedikit banget perbaikan ya. Marketing salesnya ada beberapa yang naik ya, tapi bisnisnya masih cenderung lesu ya setahu saya ya, di properti ya. Jadi kenaikan harganya ya kita ikutin aja lah berdasarkan harga sahamnya ya. Karena kalau bicara fundamental sebenarnya sih bisnisnya memang masih lesu ya properti ya, tapi demandnya selalu ada ya. Oke, berikutnya MPMX. Jadi setelah gap down ini ya, ini adalah gap down pemberian dividen. Dia hari ini rebound. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop ya di level ini ya 700. Ini saya kasih level di sini aja ya. 715 itu stop lossnya atau trailing stopnya ya. Tergantung belinya di mana ya. Kalau belinya di bawah berarti trailing stop, kalau belinya di atas berarti stop loss ya. Kalau dia turun lagi di bawah 715 dan 675, yang sudah punya lebih baik jual dulu. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira belinya di mana? Ini di sini kalau kita lihat di area sekitar Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi saya tariknya jauh dari atas ini ya, dari atas ini sampai bawah. Ini untuk MPMX ya. Jadi dia itu selama masih di bawahnya 38,2%, sebenarnya sih masih resiko ke bawah ya. Jadi kalau mau buy menurut saya minimal paling cepat ya itu buy-nya mulai dari 755. Kalau naik ke atas 755 buy, naik lagi ke atas 775 buy lagi ya. Mudah-mudahan dia minimal tutup gap dividennya ini ya. Ya paling enggak target terdekatnya lah 800 ya, seperti itu ya. Terus terang aja
MPMX ini biasanya kalau setelah dividen dia cenderung turun ya, lesu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak ya kalau mau trading buy. Kalau misalnya ragu-ragu, saya rasa sih pilih saham lainnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah beberapa hari ya, sejak sentimen dividen ini menjelang kemudian dia naik, volumenya dia mengecil ya, di bawah rata-rata 5 harinya ya. Jadi kalau beli jangan terlalu banyak-banyak kalau trading ya. Atau kalau takut ya pilih saham lainnya aja lebih baik ya. Karena biasanya ini diangkat naik karena menjelang dividen ya, seperti itu ya. Atau kalau sudah turun dalam, biasanya mulai naik-naik sendiri ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk APLN. Hari ini kenaikannya juga tinggi ya APLN ya. Breakout di atas Fibonacci retracement 50%. Ini adalah area Fibonacci retracement yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau buy Pak Sunar atau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 163 dan di level 157. Kalau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Buy sekarang pasang 163 dan 157 sebagai stop lossnya. Kalau mau tambah lagi, boleh nggak Mas Sunar? Boleh. Tambah di 171. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 171, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area ini ya. Di area Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi di sini kurang lebih areanya saya gambarkan ke atasnya ini ya. Swing high-nya ya 182. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 171. Kalau dia breakout lagi ke atas 182 Mas Sunar, target price berikutnya di mana? Nah, sebenarnya dia kalau dia selama bertahan di atasnya 178 ya, kurang lebih di atas Fibonacci retracement 8,2%, dia masih peluang untuk naik sampai Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di area ini ya, 204-an ya, 200 sampai dengan 204. Checkpointnya kalau mau tambah lagi di atas 182, kalau dia berhasil naik, ya tambah aja di dua area ini ya, 188, kalau dia naik lagi ke atas 188, tambah lagi, naik lagi ke atas 194 ya, boleh tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kenapa Pak Sunta belinya bertahap? Kalau kita lihat di sini secara mingguan volumenya turun gini ya. Sebelumnya dia waktu diangkat naik ya di akhir tahun lalu sampai awal tahun ya, volumenya naik tinggi, kemudian dia turun terus cenderung lesu ya volumenya ya. Dan ini sebelumnya juga cenderung lesu, hanya hari ini dia rebound naik kencang ya. Tapi kenaikan ini bisa saja semu ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi kemudian terkoreksi lagi, tapi dia bisa berhasil breakout lagi ya. Jadi saran saya sih mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, pasang stop loss di 163 dan 157. Kalau naik lagi ke atas 171 tambah lagi, naik lagi ke atas 182 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk APLN. Jadi tradingnya nyantai aja ya. Kalau ikutin saya ya tinggal ikutin garis-garis merah yang sudah saya berikan. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BEPS ya. BEPS. Kalau kita lihat di sini, ini saran weakness sebelumnya ya. Saya sudah kasihkan 685 sampai dengan 730. Ya, hari ini berhasil rebound ke atas 685 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 685 dan 630. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena ini adalah area buy and weakness, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Boleh saja kalau mau buy, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya secukupnya aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya 765, boleh tambah lagi ya. Oh, maaf. Naik ke atasnya 730 ya. Naik ke atas 730 tambah lagi. Jadi boleh buy sekarang kalau mau ya. Asalkan pasang stop lossnya di 685 dan 630. Kalau buy sekarang, kemudian naik lagi ke atas 730 tambah lagi. Naik lagi ke atas 765 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 800, boleh tambah lagi nggak maksudnya? Boleh ya. Maka target price dekatnya adalah Fibonacci ini ya, 100%-nya ya. 860 angkanya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 860, maka kemungkinan dia akan testing lagi Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih dari ya 1000 sampai dengan 1025 ya. Nah itu untuk BEPS ya. Jadi kalau kita lihat untuk BEPS ini sebenarnya sih uptrendnya masih cukup bagus ya, walaupun kalau kita lihat di sini ini mingguannya ya, satu minggu dia naik tinggi, minggu berikutnya masih bisa naik kemudian terkoreksi ya. Jadi ini bisa kita pakai acuan juga ya, 630 ya. Jadi intinya itu ya, kalau dia selama bertahan di atasnya 630 ya, untuk BEPS ya, ini 630 ya, tepat di Fibonacci ya, retracement-nya sama Fibonacci extension 61,8% ya. Jadi selama bertahan di atas 630 itu dia masih cukup bagus ya, trennya ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy, boleh aja, jangan ragu-ragu, sudah saya berikan sebelumnya ya, informasinya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk LPPF Matahari Department Store.
Ini saya sudah bahas juga, dia bentuknya seperti mangkok gini ya. Jadi ini sebenarnya dia naiknya perlahan-lahan, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 1935 dan 1835 ya. Kalau yang belum punya, mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya, karena dia sudah berhasil breakout ke atas 2000, boleh buy sebenarnya ya. Atau kalau masih takut ya, tunggu aja buy on weakness di antara 1685 sampai dengan 1755 ya. Itu yang buy on weakness ya. Ya saya nggak bilang akan turun, enggak ya. Ya kalau takut beli di ketinggian ya, beli aja di buy on weakness di area 1685 sampai dengan 1755 ya. Jadi selama di atas 1685 sebenarnya sih masih cukup bagus ya LPPF ya, seperti itu ya. Jadi dia bentuknya seperti mangkok gini ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2100 tambah lagi boleh ya. Naik lagi ke atas 2200 tambah lagi boleh. Target price berikutnya adalah 2320. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2320, mau tambah lagi boleh nggak Mas? Boleh ya. Targetnya kalau Fibonacci-nya di sini ya. Ini saya pakai Fibonacci retracement ya. Di 61,8% itu di 2600-an kurang lebih ya. Sampai 2700 ini di high-nya ini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 2320, ini 2700 masih memungkinkan tercapai ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja gitu ya, karena dia naiknya memang pelan-pelan ya, seperti itu ya. Nanti kalau kebanteran belinya kebanyakan ya kan, nanti turunnya dadak turun gitu ya, drastis ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk ABBA Mahaka Media ya. Hari ini dia rebound. Yang sudah punya pasang aja di 222 ya stop lossnya ya. Nanti kalau turun banyak 222, saran saya sih jual dulu ya. Maksimum stop lossnya di 198 ya. Kalau turun banyak 198, jangan sekali-sekali buy lagi atau average down ya. Nanti turunnya bisa dalam sampai dengan di bawah 100 ya. Jadi jangan coba-coba ya. Oke, di sini saya tarik Fibonacci extension sebelumnya ya. Jadi selama bertahan di atas 222 sebenarnya cukup bagus ya untuk ABBA ya. Kalau mau buy sih silahkan, tapi belinya bertahap aja ya. Pasang stop lossnya di 222 dan 198. Kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau mau tambah lagi, naik ke atas 244 boleh tambah lagi ya. Itu untuk ABBA. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Naik ke atas ini ya. Ini swing high-nya kalau kita lihat tanggal 7 April itu di 262. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 262 tambah lagi, ini saya kasih acuannya ya, garis-garisnya supaya mudah ya. Naik ke atas 262 tambah lagi, kalau dia berhasil breakout ke atasnya 270 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah kurang lebih di area 286 sampai dengan 302an ya kurang lebih ya. Ada peluang nggak Pak Sunar? Peluang selalu ada ya. Jadi ini kurang lebih juga membentuk seperti mangkok ya, hampir ya. Belum sempurna terbentuk belum ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 302 ya, menurut saya sih jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Ada kemungkinan ini target Fibonacci extension 127,2% tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 302. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari sekarang boleh pasang stop loss di 222 dan 198. Nanti naik lagi ke atas 244 tambah lagi, naik lagi ke atas 262 tambah lagi, naik lagi ke atas 270 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk ABBA. Oke, berikutnya untuk SRTG saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Kalau salah judulnya sudah naik 10% lebih ya minggu ini, apakah masih bisa naik lagi kalau salah gitu ya. Tapi yang penting saya sudah bahas ya ini ya. Jangan lupa cek video analisa mingguan ya selain analisa saham harian. Nah, kalau kita lihat di sini 1700 ini adalah angka penting ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, sudah saya sarankan untuk buy. Jadi kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1700 dan di level ini ya, di level yang ini sebentar, 1620 ya. Jadi pasang stop lossnya di 3 level ya, atau trailing stop ya, 1700, 1620, 1560 ya, gitu ya. Kemudian sebelumnya saya sarankan yang buy on weakness kan di area ini ya. Kalau yang mau buy on weakness, kalau posisi sekarang kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 1500 sampai dengan 1535 ya. Jadi kalau kedepannya dia koreksi, saya nggak mendoakan koreksi enggak ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi antara 1500 sampai 1535. Kalau mau buy on weakness boleh ya, tapi bukan berarti nyentuh 1500 langsung buy enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 1535 buy ya, tapi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1560 tambah lagi, naik lagi ke atas 1620 tambah lagi, seperti itu ya.
Kenapa belinya bertahap Pak Sunar? Nah, kalau kita lihat di sini memang dia seringkali kalau naik tinggi terus volumenya naik tinggi, kemudian dia tiba-tiba volumenya bisa turun drastis gitu ya, hampir seperti hilang gitu ya. Nah, tiba-tiba juga tidak liquid pernah ya, ini sideways belinya panjangnya. Jadi belinya bertahap aja. Ini khusus bagi yang suka buy high sell higher boleh ya, karena sudah berhasil naik ke atas 1700, boleh aja buy. Kalau yang belum punya boleh buy sekarang, boleh ya, pasang stop lossnya di 1620 dan 1560. Kalau mau tambah lagi ya, buy high sell higher kalau naik ke atas 1735 tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 1800 ya. Di sini saya kasih ya, itu adalah Fibonacci extension 127,2% ya, di sekitar area kurang lebih 1800. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1800, boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh, karena kemungkinan dia mencapai target sekitar 2000 sampai dengan 2050. 2050 ini adalah Fibonacci extension 101,8% ya. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar naik ke sana? Kemungkinan selalu ada ya. Ya, kita sih jangan terlalu takut, karena ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Jadi belinya betapa aja. Perlu saya ingatkan, kalau buy high sell higher memang kalau sudah naik tinggi itu resiko kena suspend. Kalau kena suspend biasanya cenderungan kalau suspendnya dibuka dia cenderungan turun ya, seperti itu ya. Tiba-tiba anjlok istilahnya ya, bahasa Jawanya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss, baiknya betapa aja kalau takut ya. Jadi jangan capek wah ini saya nyangkut gara-gara Pak Sunar saya belinya di atas, bukan ya. Karena kenapa? Kalau uptrendnya masih cukup bagus dan masih cukup strong ya, itu harganya akan tetap terus naik ke atas ya. Naik sampai di mana, kapan tiba-tiba dia berhenti terus tiba-tiba balik arah ya, Pak Sunar nggak pernah tahu gitu ya. Marketnya itu nggak bisa diatur oleh Pak Sunar ya. Jadi jangan salahkan Pak Sunar kalau misalnya nyangkut di atas, Pak Sunar bilang buy high sell higher boleh. Nah itu kan sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain seperti itu ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin seperti itu ya. Saya nggak pernah ngawur kok kasih orang harus beli di pucuk, enggak. Kan saya bilang bagi yang berani buy high sell higher ya. Belinya juga bertahap. Kalau nggak berani ya buy on weakness saja seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya analisa saham harian SLTG. Berikutnya analisa saham harian BSDE. Nah, hari ini kan rebound Pak Sunar. Beli nggak? Nah, kalau yang sudah punya ya, saya bahas dulu. Yang sudah punya kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 1020, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, belinya di mana? Ya. Hari ini kan dia resistennya 1060 ya. Ini 3 hari terakhir ya. Sebenarnya kalau belum punya, kalau mau buy, menurut saya ya, itu paling tidak ya, paling cepat itu buy-nya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1070 ya. Itu minim ya. Kalau mau lebih amannya, ya naiknya tunggu kalau dia naik ke atasnya ini ya. Naik ke atasnya ini ya. 1110 ya. Ya kan? Jadi kan dia masih downtrend. Hanya saja candlenya hari ini hijau, tapi setelah sesi 1 dia masih belum berhasil breakout ke atas 1060 kan. Jadi kalau belum punya, santai aja buy high sell higher ya. Naik ke atas 1070 buy, naik lagi ke atas 1110 buy. Kemudian kalau breakout lagi naik ke atasnya ini ya 1150, boleh tambah lagi ya. Breakout lagi naik ke atasnya ini ya 1210, boleh tambah lagi. Dan seterusnya ya. Sampai targetnya ya kalau dia dikasih ini bagus ya 1300 ya. Jadi kalau untuk emiten BSDE kalau sudah berhasil naik ke atas 1300, pastikan aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1300. Kalau dia turun banyak 1300 untuk BSDE, kemungkinan dia akan turun terus ya. Jadi BSDE itu tradingnya mudah ya, acuannya 1300. Kalau dia turun di bawah 1300 ya aja kecenderungan atau kembali lagi testing sampai area 1000 sampai 900-an kurang lebih ya, biasanya seperti itu ya. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1300, target price berikutnya masih mungkin nggak Mas, mungkin aja bisa sampai ke 1350 ya. Di sini angkanya hanya di 1360 atau sampai di Fibonacci ini ya, extensionnya 50% nya di 1450. Itu kalau dia berhasil breakout lagi. Jadi kalau sekarang sih belum waktunya buy ya, minimal paling cepat kalau mau curi start ya 1070. Saran saya sih tunggu 1110 ya. Ini saya basisnya saya tebalin aja ya. Seperti itu ya. Kenapa harus tunggu Pak Sunar? Kalau beli sekarang kan lumayan profitnya. Nah, kalau belum terjadi ya ngomongnya gampang ya. Beli sekarang gitu ya. Iya kalau dia naik, kalau dia turun lagi. Nah, kan resiko gitu ya. Iya kalau turun dia kalau kita disiplin ya pasang stop loss ya nggak masalah juga sih. Kalau mau buy sekarang ya. Nah, kalau nggak disiplin tetap hold atau di average down makin parah ya kalau dia makin turun terus ya seperti itu ya.
Jadi kebanyakan orang itu kalau apa turun diam aja, tapi kalau rebound naik itu belinya sekarang ya, kemudian rebound naik kencang ya, terus dia ngomong-ngomong, wah saya sudah buy di 1020 gitu ya, ngomongnya gampang gitu ya, belum terjadi ya, ya kan, maksud saya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, naik ya, kalau belum terjadi kan susah gitu ya. Nah, kita nggak tahu arahnya kemana. Ini memang secara teknikal dia breakdown di bawahnya ini ya, support yang sebelumnya ya, jadi hati-hati aja. Belinya bertahap mulai dari 1110, kalaupun mau itu restart ya 1070 ya, naik ke atas 1110 tambah lagi, naik ke atas 1150 tambah lagi. Ini resisten terdekatnya 1210 ya, jadi kalau dia gagal bertahan di atas 1210, saran saya sih jual dulu ya, 50% minimum ya, kemudian turun lagi di bawah 1150 ya, jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia turun lagi ke area sekitar 1000-an ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk pembahasan analisa saham hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.